Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis muda bernama Lidiani Alves Brazil, dia lahir di kota Barcarena, pedalaman wilayah Pará di dekat kota Amazonia. Ketika kecil, semua keluarganya tahu jika Lidiani adalah anak yang ceria, tomboy dan suka main sepak bola dengan sepupu-sepupunya. Keluarga Lidiani banyak mengalami masalah yang dimana ketika Lidiani kecil, ayah dan ibunya sudah bercerai dan ibunya menikah lagi. Hubungan antara Lidiani dengan ayah tirinya pun baik hingga dialah yang menandatangani sertifikat kelahiran Lidiani. Dan saat Lidiani beranjak remaja, dia terjerumus ke dunia narko dan juga pencurian. Saat Lidiani berusia 15 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Oktober pada tahun 2007, Lidiani tertangkap basah mencuri ponsel, pakaian, dan rantai perak di rumah keponakannya yang dimana keponakannya memiliki paman, seorang penyidik di kantor polisi. Lidiani ditangkap dan disekap di kamar mandi, bukan hanya disekap, namun dia juga disiksa terlebih dahulu hingga dia mengalami patah tulang rusuk setelah sesi pemukulan. Lidiani mengatakan jika pria itu bahkan memasukkan pistol ke mulutnya, juga dengan ancaman bahwa dia akan menjebloskan dirinya ke dalam penjara atas apa yang dia lakukan. Setelah sampai di kantor delegasi, kasus Lidiani ditangani oleh seorang yang bernama Flavio Veronica. Di kantor tersebut, delegasi menanyakan umur dan dokumen Lidiani, namun dia tidak ingat juga tidak membawa dokumen. Lalu Lidiani mengatakan jika dia mungkin berusia 20 tahun. Karena waktu itu di kantor polisi tidak ada sel yang kosong dan ada sel yang berisikan semua pria, maka delegasi menyuruh Lidiani untuk dimasukkan ke dalam sel bersama dengan 20 penjahat lainnya yang dimana semuanya adalah laki-laki yang memiliki catatan kriminal sebagai pelincongan dan pemerkaos. Di dalam sel tersebut, Lidiani menderita segala macam kekerasan selama 26 hari di sebuah penjara di kota Abaetetuba di pedalaman Pará, dan semua itu terjadi bukan karena kesalahpahaman, namun memang disengaja oleh pihak berwenang di tempat tersebut. Selain mendapat perlakuan yang tidak pantas, Lidiani selama berhari-hari juga tidak diizinkan makan oleh napi lainnya sebelum dia melayani mereka. Lidiani teriak meminta tolong dan semua yang ada di kantor tersebut juga mendengar teriakan Lidiani. Namun tidak ada satu orang pun yang bertindak untuk membantu Lidiani. Bahkan untuk menutupi semua yang terjadi, salah satu penjaga penjara tersebut memotong rambut Lidiani dengan pisau dapur agar terlihat seperti anak laki-laki. 12 hari setelah Lidiani mendekam di sel tersebut, keputusan hakim yang bernama Clarice Maria menandatangani jika Lidiani harus tetap mendekam di sel tersebut karena tindak kejahatan yang dia lakukan, dan tidak mengabulkan permohonan jaksa untuk memindahkan Lidiani ke sel penjara wanita. 14 hari Lidiani di penjara tersebut, pengadilan tinggi dari wilayah Pará meminta kepada Hakim Clarice Maria untuk segera memindahkan Lidiani ke sel tahanan khusus wanita. Hakim yang bernama Clarice Maria sepertinya tidak menanggapi apa perintah dari pengadilan Pará, dengan alasan dia lupa mengirimkan dokumen setelah 12 hari kemudian.
Lidiani hanya selamat dari kebiadaban berkat banding dari 2 konselor atau layanan perlindungan perempuan dan anak di bawah umur, yang dimana mereka telah menerima laporan bahwa ada anak perempuan di bawah umur berada di sel khusus pria, dan kasus tersebut diberikan kepada pers. Salah satu anggota Dewan Kota juga berbicara dengan tim kamera record, seorang wanita dari layanan perlindungan anak yang bernama Diva de Jesus. Dia pergi ke kantor delegasi dengan membawa akte kelahiran Lidiani untuk membuktikan jika Lidiani adalah anak di bawah umur. Hari itu delegasi yang bertugas di kantor tersebut bernama Antonio Fernando Cunha, dan dia tidak menerima pengaduan dari Diva de Jesus. Dan di sana Antonio mengatakan jika untuk mengeluarkan Lidiani dari sel tersebut harus ada surat dari pengadilan. Karena konselor tersebut mengetahui jika Lidiani masih anak di bawah umur dan tidak seharusnya ditahan di tahanan orang dewasa atau dimasukkan ke dalam sel laki-laki. Seorang napi yang bernama Edelson mengatakan kepada reporter yang berada di sel sebelah di mana Lidiani berada, dia mendengar jeritan histeris seorang anak perempuan dari dalam sel meminta ampun dan meminta tolong. Namun Edelson tidak melihat adanya pihak dari kepolisian atau penjaga penjara memberikan bantuan kepada anak yang menjerit tersebut. Hari itu Diva sebagai ketua layanan dari perlindungan anak remaja berhasil membuktikan dan mendapat dokumen untuk mengeluarkan Lidiani dari sel pria. Keesokan harinya Diva mengabarkan ke keluarga Lidiani jika mereka harus menyerahkan bukti dokumen lain untuk memperkuat jika Lidiani adalah anak perempuan dan dia masih berada di bawah umur. Keesokan harinya, Diva dan ayah tiri Lidiani pergi kembali ke kantor delegasi untuk menyerahkan semua dokumen. Namun delegasi yang bekerja hari itu, dia bernama Rudolf Gonçalves. Dia mengatakan jika Lidiani telah melarikan diri. Menurut konselor perwakilan yang bernama Diva, dia mengatakan bahwa Lidiani mengalami segala macam siksaan. Bahkan, Diva mengatakan jika lingkungan di dalam sel tersebut tidak pantas untuk mengurung seekor hewan, karena hewan pun tidak pantas mendapat perlakuan sebiadab itu. Mendapat tekanan oleh otoritas Brazil dan lembaga asing terkenal, pemerintah federal memutuskan untuk bertindak meskipun sudah terlambat. Setelah Lidiani menjalani siksaan selama 26 hari di dalam sel bersama napi laki-laki, Lidiani diancam untuk segera melarikan diri. Bukan hanya itu, mereka juga mengatakan jika polisi menemukannya di suatu tempat, mereka akan mengakhiri hidup Lidiani. 2 hari kemudian, 3 orang polisi yang melepaskan Lidiani di sebuah kota pinggiran menemuinya lagi dan menyuruh Lidiani untuk segera melarikan diri ke kota lain. Karena waktu itu, layanan perlindungan anak remaja kembali ke kantor delegasi dan di sana mereka sudah tidak menemukan Lidiani. Layanan perlindungan anak akhirnya pergi ke kantor polisi federal dan melaporkan hilangnya Lidiani. Namun di sana layanan perlindungan anak remaja ini pun tidak mendapat dukungan untuk membantu mencari Lidiani. Lidiani ditemukan oleh seseorang karena trauma dan kehilangan kesadaran di sebuah jalan, hingga seseorang menghubungi konselor anak remaja. Di sana, konselor perlindungan anak melihat Lidiani sangat trauma dan juga dalam keadaan tidak stabil. Rambutnya dipotong sangat pendek sekali. Lidiani mengatakan jika selama ini dia di penjara, dia tidak berpikir jika dirinya akan bertahan hidup karena dia harus digilir oleh 20 pria selama lebih dari 20 hari.
Polisi memotong rambutnya dengan pisau agar terlihat seperti anak laki-laki. Napi di dalam sel tersebut juga sering menyulutkan putung rokok ke tubuhnya. Kata Lidiani kepada reporter kamera rekor, mereka yang bertanggung jawab atas apa yang saya alami di tahanan tersebut adalah penyidik, sipir, kepala polisi atau delegasi, dan juga hakim. Kasus ini sempat menjadi trending berita internasional karena melibatkan orang-orang penting dari otoritas kepolisian. Setelah kasus Lidiani diinvestigasi dan Lidiani dilepaskan dari layanan perlindungan anak remaja, Lidiani menghadapi suatu ancaman dari pihak tertentu. Karena ketakutan dengan ancaman dari pihak kepolisian, Lidiani melarikan diri dari kota ke kota lainnya dengan hidup di jalanan. Bahkan, Lidiani sempat melarikan diri ke kota Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, hingga ke Florianopolis, yang saat itu dia masih berusia 15 tahun. Selama bertahun-tahun, Lidiani hidup dalam ketakutan juga trauma berat yang dia terima dari dalam sel pria. Bukan hanya Lidiani yang mendapat ancaman dari pihak otoritas, namun keluarga Lidiani pun harus menerima akibatnya. Pihak otoritas mendatangi rumah keluarga Lidiani dan menawarkan kepada mereka sejumlah uang yang fantastis agar mereka tidak mengatakan dan melaporkan apa yang terjadi kepada Lidiani. Namun ibu Lidiani menolak dan memilih meninggalkan rumah lamanya bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka pun mengungsi dan lari dari ancaman pihak otoritas dari kota ke kota, bahkan pindah ke provinsi yang berbeda agar terhindar dari ancaman mereka. Lidiani dan keluarganya kemudian terpisah selama bertahun-tahun untuk keselamatan mereka masing-masing agar tidak dieksekusi oleh pihak tertentu dari otoritas. Lidiani mengutarakan rasa takutnya jika ditemukan oleh musuh-musuhnya dengan mengatakan, "Saya takut mati." Setelah 6 bulan pemeriksaan dokumen tentang kemungkinan nasib keluarga Lidiani, para jurnalis menemukan ibu dan saudara perempuan Lidiani bersembunyi di sebuah kota. Karena alasan keamanan, tidak dapat disebutkan nama kota tersebut. Ibu Lidiani saat ini sedang menderita kanker dan juga masih mengkhawatirkan keberadaan Lidiani yang masih berada dalam pelarian. Reporter kamera rekor berusaha menelusuri kemungkinan di mana keberadaan Lidiani untuk dibawa pulang ke rumah keluarganya. Pencarian panjang terhadap Lidiani ditemukan di dalam penjara di wilayah Florianopolis. Jurnalis memperjuangkan hak Lidiani untuk dibebaskan dan setelah dia keluar, jurnalis mendampingi Lidiani untuk mencari keadilan atas apa yang terjadi. Dari tuntutan yang diajukan pengadilan tinggi, berhasil menangkap 12 orang yang terlibat dalam kasus Lidiani sejak tahun 2007 silam. 5 orang delegasi dinyatakan bersalah dengan dakwaan penyiksaan dan pembiaran kejahatan terjadi. Kelima orang tersebut telah dipenjara. 2 orang yang menginvestigasi kasus Lidiani pada tahun 2007 silam juga dinyatakan bersalah dengan dakwaan penyiksaan fisik dan juga melakukan ancaman, namun keduanya masih bebas. 3 agen di dalam penjara dinyatakan bersalah dengan dakwaan kelalaian dan mereka bertiga juga telah dipenjara. 2 napi di dalam sel juga dinyatakan bersalah karena telah memperkaos Lidiani. Mereka berdua juga telah dipenjara. Karena 2 laki-laki itu yang Lidiani ingat dari 20 pria yang menyakitinya. Begitu juga dengan hakim yang bernama Clarice Maria de Andrade
yang menyuruh Lidiani mendekam di sel napi pria. Dia sempat dihentikan dari tugasnya, namun gajinya masih terus diberikan. Tidak lama kemudian, diketahui jika Hakim Clarisi kembali bekerja di pengadilan di kota Beleng. Ketika ingin diinterview oleh jurnalista, Hakim Clarisi mengatakan banyak alasan karena kesibukannya. Namun jurnalista menemukan dokumen yang dimana di dalam surat tersebut menyatakan jika Clarisi Maria memutuskan Lidiani untuk ditahan di sel tersebut saat itu. Menurutnya, di dalam penjara tidak ada sel yang kosong dan hanya ada satu sel berisi 2 orang laki-laki saja. Dan Clarisi pikir Lidiani akan tetap aman berada di sana karena ada agen penjaga sel. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.